Assalamualaikum Bang Asmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat hari ini ya. Udah, udah lama nggak ketemu Bang ya. Udah ada sekitar 2 atau 3 tahun kayaknya ini. Bang, langsung aja ya Bang. Iya, Eh, saya kenal lah Bang Asmar sebagai tenaga ahli pendamping desa di Kabupaten Aceh Singkil ya Bang ya. Jadi iya. tentunya mungkin kalau kita berbicara program atau mungkin prioritas kegiatan yang yang apa namanya yang dilaksanakan oleh pendamping desa sendiri di tahun 2022 ini ya mungkin udah terlewatkan, tapi kita mungkin sedikit membahas ini Bang, apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan-kegiatan pendamping desa ke depan yang bisa mengarahkan desa itu menjadi lebih baik lagi Bang. Ya, eh, kalau untuk targetan ke depan ya kita memang masih juga dengan eh, harapan yang lama. Kita tuh berharap dengan adanya dana desa Aceh Singkil yang menjadi kabupaten termiskin di Aceh ini bisa keluar dari zona persentase terbesar miskinnya. Jadi Oke. kita mengarahkan desa, mendampingi desa untuk berupaya mengentaskan kemiskinan itu. Kita coba melalui program peningkatan ekonominya, juga melalui peningkatan pendidikan dan berusaha ya untuk mengajak Oke. supaya terbuka lapangan pekerjaan melalui BUMDes dan juga melalui padat karya tunainya. Itu targetan kita yang paling utama. Oke, nah, jadi tentunya pasti ada perbedaan kan Bang, kalau tahun 2022 atau yang lalu-lalu itu dengan tahun 2023 itu ada nggak bedanya Bang, Ya, kira-kira? Hmm. kalau 2023 memang kita tuh menargetkan ya karena kemarin itu sudah terbit eh, Permenko menyatakan Aceh Singkil ini juga masuk dalam kabupaten yang memiliki masyarakat miskin ekstrimnya yang banyak, yang lumayan banyak. Jadi targetan kita ke depan ini kita mau mengeliminir miskin ekstrim itu Oke. sehingga mereka tidak lagi masuk kategori miskin ekstrim. Bang, bisa dijelasin dikit Bang, apa itu maksudnya miskin ekstrim itu Bang? Ini kayaknya kata-katanya ini kalau saya pribadi masih baru dengarnya Bang. Contohnya miskin ekstrim itu kayak seperti seperti apa itu Bang? Miskin ekstrim itu keluarga yang eh, pengeluaran hariannya itu di bawah 1,99 dolar. Itu standar internasionalnya. Berapa tadi Bang? Harinya 1,99 dolar. 1,99 dolar. Nggak nyampe 2 dolar Ya, dalam satu hari pendapatannya. dalam satu hari. Pengeluarannya. Oh, pengeluarannya. Oke, Ya, oke. ya, pengeluaran untuk konsumtifnya itu dari semua bidangnya, Oke, oke. masuk untuk makan, Hmm. transportasi, dan lain-lain. Jadi itu kita mau coba detect Hmm. di dalam Aceh Singkil kita ini. Oke. Ya, tentunya dalam melalui pendataan, dan nanti bakal join dengan dinas sosial, eh, dengan dinas peranan wanita, mereka juga ada program ini. Oke. Kita akan rame-ramekan lah ini sehingga masyarakat kita yang, jika ada masyarakat kita yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim ini, bisa kita bantu sehingga dia keluar dari kategori miskin ekstrim. Oke. Nah, jadi itu kategori miskin ekstrim ya, Bang, ya, yang ke depan menjadi, kalau kita Ya, bilang sorotan ya, Bang, ya. ya itu Ah, PR besar itu. oke. PR besar untuk semuanya lah, tidak hanya dari pendamping sendiri. Oke, Bang. Nah, eh, bisa nggak Bang kasih bocoran kira-kira untuk meminimalisir seperti yang Abang bilang tadi, kategori miskin ekstrim ini? Itu memang ada jurus jitu sendiri dari pendamping, mungkin Abang tenaga ahli di kabupaten atau provinsi sampai nasional, program yang kira-kira menjadi baru ke depan untuk apa namanya menjadi salah satu jurus jitu mengentaskan miskin ekstrim ini, Bang. Yang paling utama untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini memang kita harus mendetek dulu kakak yang memang benar-benar
tergolong dalam miskin ekstrim. Nanti untuk penanganannya itu kita lihat, kalau kita sebut jurus, yaitu jurus-jurusnya itu kita lihat situasi. Apa Oke, penyebab dia tergolong kategori miskin ekstrim? Apakah karena pendidikannya rendah, sehingga dia susah mencari pekerjaan, atau dia tinggal di daerah yang terpencil, sehingga susah mengakses eh, bahan-bahan ataupun bahan-bahan makanan itu mahal, ya yang seperti itulah kira-kira. Atau mungkin karena rumahnya tidak layak huni, oke, eh, anggota keluarganya banyak, 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 banyak poin-poin penyebab dia termasuk kategori itu. Maka itu kita emang harus dari kaminya nanti akan bekerja sama dengan Bapeda, Dinas Sosial dan Dinas Peranan Wanita. Kita akan mencari dulu, mendeteksi dulu yang mana-mana aja yang termasuk kategori miskin ekstrim. Setelah itu nanti baru kita atur, kita evaluasi kembali, kita analisis bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sehingga dia bisa keluar dari miskin ekstrim dan tidak kembali lagi ke dalam kategori miskin ekstrim itu. Artinya ini oke. berkelanjutan. Juga kita juga akan mendetek, jangan apa mencegah ya. Tepatnya itu kita mencegah, berupaya nanti kita akan mengkaji juga jangan sampai ada yang hari ini kategori miskin ke depan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Ya, ya. Sehingga ya dengan harapan kita jika dia keluar dari kategori miskin ekstrim, dia sudah bisa hidup jadi lebih baik. Mungkin begitu Ah, saja. ah. Jadi terus Bang, ada nggak kira-kira udah mulai ada belum instruksi atau warning dari TA sendiri mungkin ya, TA kabupaten ke pendamping desa atau pendamping lokal desa untuk ini untuk tahun 2023 soal miskin ekstrim ini Bang. Apa kira-kira yang Ya udah dikasih? kalau warning bukan warning sebenarnya sih langkah-langkah ya yang harus Oh, diambil oke. dilakukan. Kita juga memang kalau kita curi start Hmm. supaya kita punya hasil yang jadi lebih baik, Hmm. itu kita mulai mendata ya. Kalau Hmm. saya instruksikan ke pendamping, Hmm. deteksi dari kami punya indeks desa membangun, di situ ada data penduduk, data Oke. miskin. Nah, dari data miskin yang ada di indeks desa membangun itu akan kita eh, buat by name by address-nya. Oke. Kemudian nanti di desa sendiri didampingi oleh pendamping desa, Babinsa nanti kita akan mengajak kerjasama Babinsa, Babin Kamtipmas, ya tentunya pemerintah desa untuk memusyawarahkan ini, Ya. memusyawarahkan menetapkan bahwasanya benar ada warga kita yang termasuk kategori miskin ekstrim, tentunya itu setelah dilakukan dan dinilai dia bagaimana kondisinya pada saat ini. Mungkin untuk awal itu dulu yang kami lakukan, nanti ke depan akan berkoordinasi lagi dengan Pemda karena untuk mengeliminir miskin ekstrim ini tidak bisa sendiri. Betul, Saya betul, pikir betul. seluruh SKPK yang terlibat ya yang bersangkutan dengan peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan, semua ini harus bekerja sama-sama untuk mewujudkan Aceh Singkil bebas dari miskin ekstrim. Oke, Bang, terakhir ini Bang. Ini kan kalau kalau saya bilang ini kan mungkin sambut apa namanya tugas baru ya, tugas baru untuk mendeteksi kategori miskin ekstrim ya Bang ya. Nah, satu itu Ya, itu itu sambutan dari pendamping desa sendiri itu bagaimana? Antusiaskah, keberatankah dengan adanya program baru ya? Nah, kemudian apakah ini nanti akan dimasukkan pembahasan miskin ekstrim ini akan dimasukkan ke masing-masing pembahasan yang mungkin RPJM ini ya RPJM di desa. ya. Sambutan dari pendamping desa luar biasa, mereka sangat bersemangat karena kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang terdata, ada angkanya, jadi kita bisa melihat, menilai tingkat keberhasilan kita itu jelas nampak. Jadi ini sebuah apa namanya eh, kinerja yang akan dapat ternilai ya Oke, keberhasilannya. oke. Kalau untuk
ininya tentu Oh, pasti kita akan maksudnya yang membahas tadi itu nanti. ada reward Bang ya? Ada reward nanti ya kalau misalnya pendamping itu sendiri bisa menyampaikan ke desa, bisa menyampaikan apa, menyambut antusiasnya kemudian mengerjakan dengan baik, ada reward nggak kira-kira? Kalau reward itu sebatas nilai terhadap kinerjanya, dan jika kinerjanya baik, ketika ada peluang, ada peluang dan ada dibuka kesempatan untuk promosi ke Oke. tingkat satu tingkat di atasnya, mungkin mereka yang punya kinerja baik itu yang akan kita rekomendasikan. Oh, oke, ya Itu siap tadi, siap. kalau yang lain tidak ada. Terkait di RPJM dan Hmm. RKP, itu pasti kita nanti akan kembali membahas dengan pemerintah daerah. Setelah kita mempunyai data, ini kita kaji kembali datanya, kita analisa sebaik-baiknya sehingga segala kendala yang menyebabkan masyarakat ini masuk kategori miskin ekstrim itu menjadi prioritas Oh, oke. yang harus Siap. dikerjakan oleh desa. Tentunya dengan targetan-targetan tertentu, misalnya di dalam satu desa ada 10 kategori kakak miskin, kita kaji kembali nanti penyebabnya apa, Hmm. kita lihat kekuatan anggarannya itu besar apa, karena Oke. dana desa juga dibutuhkan untuk banyak kegiatan, banyak Hmm. eh, kebutuhan masyarakat desa yang lainnya, Oke. sehingga kita target minimal Hmm. 20-30% per tahun kakak miskin ekstrim itu bisa tereliminir dari kategori miskin ekstrim. Oke, 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 oke. Ya, oke Bang. Jadi ya itulah artinya yang menjadi prioritas ke depan ya di tahun 2023 bersama kawan-kawan pendamping desa ya Bang ya. Iya, tentunya dengan dukungan aparatur desa dan Hmm. pemerintah kabupaten serta pemerintah kecamatan, saya pikir ini akan menjadi sebuah langkah yang luar biasa untuk Aceh Singkil. Hmm. Kita harus keluar dari kabupaten termiskin di Aceh. Kita harus keluar. Jangan nomor pertama di kabupaten termiskin. Oke. Sekarang nomor berapa Bang? Untuk saat ini memang masih menyedihkan, kita di Ya, urutan pertama termiskin. pertama termiskin di Aceh Bang ya. Iya. Ya, oke Bang. Baik Bang. Jadi ya Dari mudah-mudahan lah. persentase. Ya, Ya, mudah-mudahan itu dengan dari adanya persentase ya. representasi ya. Itu persentase. Kalau Oh, jumlah warganya bukan kita yang terbanyak, tapi oh dari gitu. persentase jumlah penduduk kita yang terbesar. Oh gitu. Oke, 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 oke. Jadi oke Bang, thank you Bang. Saya semoga Abang dan kawan-kawan yang lain ya ini ya dalam tahun 2023 nanti bisa sukses menjalankan program ini ya seperti yang Abang sampaikan tadi, kategori miskinnya bisa ini ya tereliminir ya. Artinya Ya, ada pengurangan dari persentase. Oke baik Bang, Bang Asman makasih banyak amin. Bang, udah menyempatkan waktu Bang. Oke, sama-sama. Ya, Terima kasih juga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.